Pemirsa, sejumlah pihak menanti gerak cepat kepolisian dalam menangani kasus yang menjerat pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang, mulai dari kasus dugaan penodaan agama hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Apa yang sebenarnya membuat proses hukum Panji Gumilang terkesan lamban? Kita harus tengok semua sana lah. Dengar kemarin saya cerita tentang Al Zaitun, yang kemarin namanya cerita selama disebut masih penuh. Ya, 2 hari lalu, semalam juga ya, belum bisa cerita. Allah berkuasa. Jadi gini, jangan cerita di sini saja, aku pun bisa. Kasih pun saja. Saya tidak pernah ragu terhadap kehidupan ini. Jangan cerita ragu. Dunia ini adalah kehidupan tanpa ragu. Apakah sudah bisa dikonfirmasi Panji Gumilang akan datang memenuhi panggilan Bareskrim Polri? Penyidik Bareskrim Polri, Panji terancam dijemput paksa oleh penyidik jika ia tetap mangkir pada pemeriksaan hari Selasa. Tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan karena sakit. Itulah alasan yang dilontarkan Panji Gumilang. Ia seharusnya memenuhi panggilan sebagai saksi di Bareskrim Polri pada Sabtu 29 Juli lalu. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Oleh karena itu kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Sendiri sebetulnya bingung kenapa polisi ini tidak segera menetapkan Panji sebagai tersangka. Padahal kalau dilihat dari alat buktinya kan sudah sangat lengkap sekali gitu. Video-video yang beredar itu kan semuanya saya kira berlimpah dan itu banyak sekali mengandung unsur-unsur ya sebagaimana didakwakan ya kayak gitu. Apalagi di pemeriksaan pertama Panji Gumilang mengakui bahwa semua video-video tersebut memang perkataan dia gitu. Jadi saya kira tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda ya, karena kan meskipun sebetulnya sebagai negara hukum sebetulnya tidak perlu menunggu ada desakan dari publik gitu ya. Ketika ada pelanggaran hukum tentu harus langsung diproses, tetapi bahkan saat ini ketika dukungan publik sedemikian besar dan aspirasi masyarakat juga sedemikian besar kepada negara untuk melakukan menegakkan keadilan ini, itu pun saya lihat masih belum cukup memuaskan gitu ya. Aspirasi masyarakat terkait penegakan hukum ini. Jadi saya kira ini memang harus dievaluasi. Oke, mungkin kalau misalnya merefer apa yang disampaikan Pak Rianto tadi, ada unsur kehati-hatian ya Pak ya. Kehati-hatian seperti apa sih Pak kalau misalnya dalam konteks sudah cukup lengkap kasus ini gitu? Kehati-hatian tuh kelihatan jadi lama banget kan ya, mencari bukti yang lengkap, selengkap-lengkapnya gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang sekarang ini, menurut Anda? Perkiraan saya ini harusnya hari ini sudah jadi tersangka. Begitu Pak? Karena sudah cukup? Karena menurut saya sudah cukup banyak, sudah cukup bukti yang ada. Dan kemudian gini, desakan masyarakat berapa ya? Kebingungan banyak. Sebetulnya polisi tidak perlu takut itu dengan sekarang menemukan tersangka misalnya. Terjadi nanti miss gitu ya. Itu masih ada barikadenya itu Pak. Kalau enggak, ya nanti penyidikan dihentikan, bisa. SP3? Iya. Gitu. Tapi dengan menunda sekarang ini kan jadi penasaran rakyat, seakan-akan polisi takut atau citra polisi juga terdampak. Iya, jadi kan seakan-akan ada suatu kepentingan apa gitu sehingga kok tertunda-tunda gitu ya. Itu dugaan Mas Manji juga tadi Pak? Iya, kalau saya sebagai pengalaman penyidik itu, bukti-bukti awal sudah cukup sudah. Baik, Pak Susno, banyak yang menunggu gerak cepat dari kepolisian, namun kenapa proses hukum terhadap pimpinan Ponpes Al Zaitun ini justru terkesan lamban menurut Anda Pak? Saya kira polisi sudah bergerak cepat ya, hanya berdasarkan informasi atau laporan PPATK, dia sudah bertindak. PPATK punya waktu untuk menunda ya, menunda transaksi itu hanya 5 hari, bukan membekukan rekening ya, menunda. Kemudian Polri kalau ada bukti awal dia melanjutkan dengan pemblokiran. Saya tidak tahu apakah sudah diblokir apa tidak oleh Polri.
Nah, untuk memblokir harus ada bukti awal. Jadi dalam kasus ini Polri sudah benar, yaitu mengumpulkan bukti baru menyangkakan pidana apa yang dilakukan. Bukan sebaliknya, ya. Kalau sebaliknya masyarakat sudah mengatakan ini pencucian uang, kemudian dicari buktinya. Nah, itu tidak benar, itu kriminalisasi. Kriminalisasi tidak boleh, ini negara hukum, kita harus hadir. Cari dulu bukti-bukti pidana yang dilakukan. Setelah terkumpul, baru dinyatakan pidana apa. Apakah pencucian uang, apakah penggelapan, apakah teroris, apakah pemerasan, dan lain-lain. Nah, di sini ada bukti awal yaitu 350 sekian rekening atas nama yayasan, kemudian 30 sekian atas nama pribadi. Nah, itu baru dugaan. Nah, untuk dugaan itu harus dicari bukti dulu. Nah, buktinya apa? Duit yang masuk ke rekening itu pidana apa bukan? Bukan kayak seperti yang dikatakan Pak Mahfud tadi, misalnya, wah ini pidana pencucian uang, kita cari dulu buktinya. Oh, tidak begitu. Itu nantinya jadi mengkriminalisasi. Tetapi dicari dulu bukti-bukti apa, baru disimpulkan pidananya apa. Ya kalau misalnya 300 sekian rekening itu, duit yang masuk ke situ tidak ada duit yang berasal dari kejahatan, yaitu bukan cuci duit namanya. Penyidik Bareskrim Polri, Panji terancam dijemput paksa oleh penyidik jika ia tetap mangkir pada pemeriksaan hari Selasa. Tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan karena sakit. Itulah alasan yang dilontarkan Panji Gumilang. Ia seharusnya memenuhi panggilan sebagai saksi di Bareskrim Polri pada Sabtu 29 Juli lalu. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Oleh karena itu kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami. Saat ditanya mengenai surat dokter, tim kuasa hukum Panji Gumilang tidak bisa menunjukkannya. Mereka hanya menyebut bahwa kliennya akan hadir usai pemulihan kesehatan. Kalau kondisi Pak Panji hari ini masih dalam pemulihan, ya, kata dokter harus istirahat. Ya, maka hari ini masih pemulihan aja. Ya insya Allah nanti kalau undangan klarifikasi akan datang. Gitu. Seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya benar sakit, Panji Gumilang memperlihatkan tangan kirinya yang dibalut kain berwarna biru. Sakit apa sih kemarin sih? Patah. Tangan kiri. Tangan kiri patah. Kenapa sih? Patah. Dibilang patah kok kenapa? Barangkali jatuh atau apa maksudnya sih? Biasa aja. Pihak kepolisian menjadwalkan pemeriksaan Panji berikutnya pada Selasa 1 Agustus 2023. Proses jemput paksa terhadap Panji Gumilang bisa saja dilakukan jika Panji Gumilang tetap mangkir tanpa alasan yang jelas. Penyidik mempunyai kewenangan yang akan dilaksanakan, tentu saja secara aturan undang-undang.